Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Ihsanur Hakim. Saya merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah kelas 5A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai peran lembaga filantropi Islam dalam mengentaskan kemiskinan. Baik, supaya tidak banyak membuang waktu, kita lanjutkan ke materinya. Sebelumnya teman-teman mungkin telah mengetahui apa sih itu lembaga filantropi Islam. Nah, lembaga filantropi Islam merupakan sebuah lembaga atau organisasi yang tujuannya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan, pengembangan masyarakat, layanan sosial, dan lain sebagainya yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, teman-teman juga pasti tahu ya, yang namanya filantropi Islam. Di dalam Islam itu sendiri ada yang namanya zakat, infak, sedekah. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan filantropi yang ada di Islam itu sendiri. Akan tetapi kali ini saya akan membahas tidak hanya itu gitu. Tapi saya akan merincikannya menjadi beberapa poin. Salah satunya yang pertama dari ZIS-nya itu sendiri, yang kedua dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Poin yang pertama mengenai pendistribusian zakat. Nah, teman-teman, Indonesia kan merupakan sebuah negara yang memiliki mayoritas umat muslim. Nah, salah satunya saya akan mengambil dari sektor zakat gitu ya. Nah, dalam pengentasan kemiskinan ini, lembaga filantropi Islam berupaya untuk mengkoordinir dalam pengumpulan atau dalam pengelolaan dana zakat tersebut, karena kawan-kawan, dana zakat di Indonesia itu apabila terkumpul secara keseluruhan mencapai 300 triliun lebih. Nah, itu kan merupakan dana yang cukup fantastis ya, dana yang cukup besar. Nah, apabila itu dikelola dan didistribusikan dengan baik sesuai sasaran atau secara tepat sasaran, maka itu akan mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Poin yang kedua mengenai sektor ekonomi. Teman-teman, peran lembaga filantropi Islam dalam mengentaskan kemiskinan di sektor ekonomi salah satunya dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan. Nah, karena di zaman sekarang khususnya di Indonesia masih banyak pengangguran yang sulit untuk memperoleh pekerjaan, karena dengan untuk kerja tersebut banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi. Salah satunya harus ada pengalaman dan juga lain sebagainya. Nah, oleh karena itu lembaga filantropi Islam berperan di sana untuk mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk membuat warga itu sendiri untuk bisa lebih produktif dan menghasilkan uangnya secara mandiri itu. Nah, dengan harapan diadakannya pelatihan tersebut, masyarakat bisa lebih menggali potensi dirinya sendiri untuk mengembangkan bakat yang ia miliki untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Nah, otomatis tatkala orang itu sudah memiliki pekerjaan, pasti sedikit banyaknya ia akan menghasilkan uang, dan otomatis itu akan mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Poin yang ketiga ada di sektor pendidikan. Nah, teman-teman, pendidikan ini merupakan sesuatu hal yang penting bagi suatu negara, karena tak sedikit yang namanya kemiskinan itu diakibatkan oleh minimnya pendidikan. Nah, langkah apa sih yang dilakukan lembaga filantropi Islam dalam mengentaskan kemiskinan di sektor pendidikan? Salah satunya mungkin dengan memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Nah, kenapa itu harus yang namanya pendidikan itu harus diberdayakan?
Karena nantinya negara Indonesia ini khususnya akan dikelola oleh generasi-generasi yang sekarang sedang bersekolah. Nah, lantas bagaimana negara ini bisa dikelola dengan baik apabila masyarakatnya, apabila siswa-siswinya, anak-anaknya itu tidak bersekolah? Nah, oleh karena itu lembaga filantropi Islam ini berperan di sektor pendidikan untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang kurang mampu untuk melanjutkan sekolah. Nah, karena itu dengan diberikannya bantuan tersebut dengan harapan anak-anak bisa mempunyai atau bisa memiliki atau bisa mendapatkan hak untuk belajarnya gitu dengan sebaik-baiknya. Nah, otomatis dampaknya tatkala anak-anak itu bisa memperoleh pendidikan yang baik, maka harapannya dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas untuk memimpin bangsa ini, sehingga dapat merubah atau dapat menyebabkan berkurangnya jumlah kemiskinan di negara ini. Poin yang keempat merupakan sektor kesehatan. Nah, teman-teman, bagaimana sih lembaga filantropi Islam itu berperan untuk mengentaskan kemiskinan di sektor kesehatan? Salah satunya mungkin dengan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Karena tak sedikit dengan adanya kemiskinan itu sendiri bagi masyarakat yang kurang mampu, itu sangatlah sulit untuk memperoleh kesehatan. Dimana untuk berobat saja, apalagi berobat untuk mengobati penyakit yang cukup berat, itu terkadang membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, bagi masyarakat yang kurang mampu itu kan sesuatu beban yang sangat berat. Nah, maka dari itu lembaga filantropi Islam berupaya untuk mengatasi hal tersebut supaya masyarakat bisa mempunyai haknya untuk hidup sehat. Nah, otomatis tatkala hal itu dilakukan, pelayanan kesehatan secara gratis itu diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, otomatis itu akan mengurangi jumlah kemiskinan yang berada di Indonesia khususnya. Poin kelima merupakan sektor infrastruktur. Nah, perlu diketahui bahwasanya buruknya infrastruktur itu juga menjadi suatu penyebab terjadinya kemiskinan. Karena pada dasarnya infrastruktur itu kan merupakan sesuatu hal yang penting bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat pedesaan atau masyarakat pedalaman. Nah, kita ambil contoh seperti halnya di Papua. Nah, di Papua itu kan belum semuanya infrastruktur itu dibangun secara menyeluruh. Masih ada orang pedalaman yang sulit untuk, salah satu contohnya, untuk pergi ke kota karena keterbatasan tidak adanya infrastruktur yang memadai. Nah, otomatis kan dengan tidak adanya infrastruktur itu, salah satunya mungkin masyarakat yang ingin berjualan ke kota menjadi sulit gitu ya. Masyarakat yang ingin bersekolah itu juga sulit. Nah, maka dari itu lembaga filantropi Islam berperan untuk membangun infrastruktur itu sendiri. Sebenarnya itu merupakan sebuah tanggung jawab dari pemerintah, akan tetapi karena mungkin pemerintah juga masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, otomatis itu terabaikan. Nah, maka lembaga filantropi Islam berperan di sana. Salah satunya untuk membangun jalan, misal untuk membangun jembatan dan lain sebagainya. Nah, otomatis dengan diadakannya hal demikian itu akan mempermudah masyarakat dalam bermobilitas. Mungkin yang berjualan akan lebih mudah berjualannya, yang bersekolah akan lebih mudah untuk pergi ke sekolahnya dan lain sebagainya. Nah, otomatis dengan infrastruktur yang baik dan juga memadai itu akan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, kesimpulannya, jadi lembaga filantropi Islam ini merupakan lembaga yang cukup berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Terlebih dengan program-programnya seperti
yang telah saya jelaskan tadi di atas, itu dapat sedikit banyaknya mengurangi jumlah kemiskinan yang berada di Indonesia. Nah, semoga dengan adanya lembaga filantropi Islam ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah kemiskinan yang berada di Indonesia khususnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya Fikri Sanur Hakim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.